update dari ikan cupang hasil silangan yang keluar dari gennya. Jadi HMPK bukan, Half-Moon bukan, dan plakat juga bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update ikan cupang kita nih guys. Jadi sempet ini guys. Jadi ini ikan di sini lagi pada kuncup guys. Jadi lagi pada kuncup. Tapi untungnya yang di bawah sih kagak. Cuma yang di atas rata-rata ikan-ikannya pada kuncup nih. Ini padahal kita baru aja ganti air. Jadi video sebelumnya 2 hari kita udah ganti air. Ternyata mungkin karena perubahan suhu yang lumayan drastis banget ya, katanya sih kalau di malam itu lumayan dingin kalau di atas tuh, apalagi kita outdoor kayak gini. Jadi untuk penanganannya sih biasanya kita pakai pakai ini, pakai obat guys, pakai obat apa ya dulu ya, kayak bubuk putih gitu, lupa sih namanya. Mungkin teman-teman yang tahu komen-komen gitu. Jadi kita mau sedikit update dari ikan cupang hasil silangan yang keluar dari gennya. Jadi HMPK bukan, Half-Moon bukan, dan plakat juga bukan. Ini ikannya nih guys. Ini ikannya nih tuh. Ini ikannya dia ekornya kombi. Ekornya kombi. Nih guys. Jadi ikannya ekornya kombi. Terus sama warnanya juga cakep nih kombinasinya. Emang kalau ikan-ikan kayak gini sih modelnya kayak baskel-baskel kayak gitu guys tuh. Ini kita dapat hasil silangan, warnanya apakah dia bakal naik ke mutasi avatar apa enggak kita juga nggak tahu nih ya. Jadi karena ini hasil silangan antara Half-Moon, awalnya kita nggak punya indukan female Half-Moon avatar, kita crossing ini. Jadi nggak tahu nih apa mutasi apa, nggak, mungkin komen-komen teman-teman nih. Tuh warnanya kayak gini guys. Jadi HMPK bukan, Half-Moon bukan. Jadi kayak setengah-setengah gitu lah guys. Ini yang kita dapat dari hasil silangan nih. Terus ini juga sama nih yang yellow koi ini. Jadi gagal juga lagi di breed. Katanya sih kalau sekarang kondisinya kalau malam dingin banget. Jadi ini dia indukannya sakit tuh. Jadi kalau indukan sakit pasti nggak bakal jadi guys kalau di breed. Sakit itu kadang kita juga nggak tahu kondisinya kalau sebelum di breed tuh. Tapi ketika pas sudah ada anakannya, anakannya bukan diurus malah dimakan tuh. Biasanya kayak gitu tuh kalau indukan yang male-nya sakit. Mungkin yang pernah jadi kejadian kayak gini teman-teman komen-komen nih. Jadi ini pengalaman saya. Ternyata di indukan di saya itu baik yang sakit ikannya, terutama yang di atas ya. Kalau yang di bawah enggak, ikan-ikan yang udah gede yang siap saya posting juga di Instagram. Tapi yang dumbu air alhamdulillah nih udah netes semua nih. Cuma ini saya belum berani midain karena saya liatin dari tadi nih, dari dumbu air glowfish ini anakannya dimakan terus pindahin di bawah bubble nest. Jadi bukan berarti dimakan tapi dipindahin guys, dirapihin di bawah ini tuh. Karena emang sebagian sih rata-rata saya lihat belum pada bisa berenang tuh, apalagi anak-anakannya yang ada di bawah tuh. Jadi kalau ditanya bang umur berapa hari kalau misalnya burayak dipindahin ke lubukan pembesaran, pastikan kalau misalnya burayaknya udah bisa berenang, terus si indukan juga ngejauh terus, jadi nggak makan burayakannya kayak gitu guys. Ntar kita ngopi dulu guys. Jadi kayak gitu guys. Nah ini juga sama. Nih kalau ini sebenarnya harus sudah siap dipindahin nih. Karena kalau kita lihat sih indukannya nggak aktif. Karena semua rata-rata burayakannya udah tidak bisa berenang guys. Jadi kita rencananya mau, karena ini satu angkatan semua, nanti bakal kita bedain untuk penetasnya berapa hari, nanti bakal kita tandain di sini nih. Kita tandain, kita tulis guys. Ya ini baru kita breed nih. Tuh. Dari Land Glowfish Multi guys. Land Glowfish Multi nanti bakal saya update juga nih untuk hasil breedingan ini antara multi glowfish. Jadi ini nggak kita inbreed tapi nggak kita crossing tapi kita inbreed doang. Terus kita juga mau informasi ke teman-teman nih. Jadi ini juga dapat panen lumayan banyak nih. Yang udah kita range sekitar 50 ekor. Yang udah size-nya masuk S+. Dan ini juga siap partai buat ikan-ikan warna begini nih. Cuma saya bilang ini masih mutasi guys. Jadi warnanya masih mutasi. Untuk mutasinya nanti bakal saya update juga nih. Rata-rata ini ikan silangan jadi ekornya tuh setengah Half-Moon, setengah plakat tuh. Tuh kayak gitu guys. Warnanya nih. Cooper. Karena waktu itu saya beli indukannya dari HMPK Glowfish.
Jadi ini kita silang-silang tuh, HMPK Nemo Glopis. Nah ini nih, jadi ikan-ikan yang dulu sempat saya beli, sekarang udah saya breed dan ini keturun-turunannya guys. Terus ini burayak yang ketaro dari jentik nih tuh guys. Jadi ini lubukan ikan ini, burayak ini ternyata baik jentiknya nih. Untungnya si burayaknya ukurannya udah kayak jentik tuh. Jadi kalau udah kayak jentik agak lumayan aman lah, nggak terlalu was-was juga. Karena kalau kondisinya gede kayak gini, biasanya si jentik juga nggak makan burayak guys tuh. Ya rata-rata gedenya sama kayak jentik tuh guys. Ya tuh kayak gitu guys. Jadi tuh dari CT. Terus juga kita mau kuras ini nih, kuras lubukan HM ini double tail glopis. Ini yang kemarin sempat kita review, ada kurang lebih 500 ekor nih kayaknya nih. Kalau kata tukang sih hampir 500 ekor nih. Soalnya kita lihat satu kolam akuarium ini penuh guys. Jadi mau nggak mau karena size nya lama gede, sempet ada yang komen, bang burai ikan saya kok lama gedenya ya. Nah itu ngakalinya kalau saran saya ambil tempat pembesaran, terus pakannya dipus, jangan sampai putus. Usahain kalau misalnya di bawah 1 bulan itu push kutir terus, atau nanti dikasih cacing sutra kalau udah masuk sebulan, itu pasti size bakal naik guys. Karena kita pakai medianya pakai akuarium bekas semua tuh, akuarium bekas kayak gitu guys. Jadi nggak usah pakai ribet-ribet banget lah kalau di ternak cupang sendiri. Ini kumpulan female nih, ini kumpulan female, ada male nya juga. Nah ini yang udah upkir lah, yang sekiranya udah nggak produktif saya gabungin. Biasanya kalau misalnya nggak produktif, saya lebih aman tuh ngegabungin. Jadi takutnya ikan-ikannya kalau misalnya dipisah-pisahin, nanti ya yang namanya udah upkir pasti nggak galak guys. Beda sama yang masih aktif nih kayak gini contohnya nih. Ini kayak gini nih. Tuh. Ini dari dumbo glopis juga. Cuma ini jadinya dia lebih warnanya ke sisik. Jadi sisik glopisnya hijaunya hijau Tosca guys. Terus ini juga lagi kita breed juga nih. Nah, ini dumbo glopis juga. Ini guys tuh. Ini cakep nih. Nanti kalau ada keturunannya udah pasti nih. Seneng saya ngeliat ikan kayak gini. Terus guys. Tuh seneng lihat warna kayak gini tuh. Warnanya udah hijau stabilo. Cuma ini female-nya nggak ada guys. Oh ini female-nya nih tuh. Female-nya. Ini yang avatar habis dikawinin malah jadi begitu guys. Jadi habis dikawinin hapun avatar malah jadi nggak ini lagi, nggak galak lagi guys. Nah sekalian kita update ikan yang di kolam nih, dan kita mau kasih makan sama kutir nih guys. Kemudian ada kutir nih tuh. Jadi ini ada kutir sisa, kita kasih nih. Jadi untuk ikan-ikan di kolam ternyata pada sakit guys. Kenapa pada sakit? Ternyata ngasih makannya itu waktu pagi kebanyakan. Saya kasih tahu contohnya nih ya. Jadi banyak ikan-ikan yang di kolam tuh pada sakit. Nih guys, ini kayaknya nih. Nih saya panggil dulu ya. Nih guys ikan-ikannya nih. Tuh. Nih ini kayak kupu-kupu tuh dumbo airnya. Dumbo air silangan. Jadi ini ada yang warnanya ungu, biru keunguan, ada yang hijau Tosca, ada yang pineapple juga. Udah guys, habis kekenyangan ini. Nih, yang ungu. Jadi ini kayak kupu-kupu guys. Ini kayak kupu-kupu tuh. Dan ini campuran semua nih guys. Gitu. Campuran semua. Jadi kita panggil aja nih ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Jadi biar ikan-ikannya pada ngumpul. Tuh. Jadi udah ngumpul gini baru kita kasih makan. Kalau ditanya bang ini lubukan apa? Ini gabungan. Ada kebanyakan dominannya lebih ke glopis. HMPK tuh karena waktu itu yang ulek juga ada. Tuh guys. Jadi ini ada yang warnanya purple nih, pecahan dari maskot kayak gitu guys, warna-warna ungu. Dan ini yang sakit nih lubukannya nih. Jadi banyak yang mati, nggak tahu nih
awalnya dari tadi pagi saya lihat tuh ke terlalu banyak ngasih ngasih apa namanya kutirnya. Jadi banyak ikan-ikan yang sakit nih, guys. Ini kayak ikan kayak ikan gapi nih. Ini jenis apa ya? Oh ini yang kemarin sakit guys dari lencetnya tuh. Dan alhamdulillah ikannya sehat sekarang. Jadi kalau buat teman-teman nih kalau mau ngasih makan ikan cupang, pastiin kutirnya jangan terlalu banyak-banyak. Atau pakan jentiknya tuh jangan banyak. Nanti kalau banyak-banyak jadi bom amoniak sendiri, kalau kutirnya mati malah ntar jadi racun buat ikan-ikan yang ada di kolam atau ikan-ikan ada yang toples. Begitu juga pelet, malah yang lebih cepat tuh pelet guys. Jadi kalau untuk pakan hidup kayaknya nggak terlalu cepet kayak pelet guys. Nih, jadi itu kita kasih makan masih lapar aja guys. Tuh, tuh, ini benangnya nih. Nih kayak gini ikan sakit nih. Tuh kalau kalau saran saya kalau ada di kolam dipisahin, jangan digabung. Jangan digabung. Nanti kalau misalnya digabung, dia pasti bakal kena ke ikan-ikan yang lain. Tuh. Mending diangkat dipisah aja. Atau ini kita kuras sipon tambah air baru kayak gitu guys. Emang sih paling enak sih ikannya kita jemur kena matahari langsung. Jadi kalau kena matahari langsung biasanya ke ikannya nanti insya Allah guys cuman dikasih tanaman, jadi kemungkinan ke pencahayaannya kurang, jadi ke ikan biasanya pertumbuhannya telat. Kalau mau cepet emang kena matahari langsung di outdoor. Kita mau nyari yang lenkoy sih sebenarnya nih guys, yang selo-selo kayak gini mau kita pisahin dan kita mau taruh di atas, karena kalau lenkoy sendiri kalau kena sinar matahari langsung dari proses matahari itu biasanya mutasinya agak lumayan cepet pecahnya kayak gitu guys. Soalnya ini ada beberapa ekor aja sih anakan barongsai. Ini cakep-cakep sebenarnya ekornya nih bukannya. Ya ini juga nggak terlalu banyak sih, nanti bakal lanjutin breed lagi sih untuk anakan dari Lopi sendiri nih. Kita ngambil sekitar 4 ekor dan ini yang kelihatan progres mutasinya bagus nih dari lenkoy sendiri nih. Kita ganti baterai dulu dah guys, baterainya udah habis nih guys. Oke guys, jadi paling videonya sampai sini aja guys. Kita udah update ikan-ikan yang ada di atas dan di bawah. Jadi karena waktu makin sore nih guys, jadi makin gelap juga. Paling kontennya sampai sini aja guys. Jadi buat teman-teman, salam developer, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.